10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Halo semuanya, welcome the podcast kelompok 2, di mana materi kita kali ini yang membahas tentang identitas nasional di era generasi Z. Bersama saya sendiri sebagai hostnya, yaitu Dwi Salsabila dari Prodi Ekonomi Syariah dan dua rekan saya dari Prodi MPI dan KPI, yaitu Mas Joni dan Mas Nafif. Halo semuanya. Halo. Ketemu sama kalian. Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast kali ini dengan pembahasan yang sangat relevan dan bagus banget untuk kita bahas. Yuk, dengerin sama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional di era generasi Z nih. Bersama 4 narasumber yang sudah kita persiapkan di podcast kali ini, ada Mas Nurvito, Mas Joni, Mbak Mardiah, dan Mas Alvin. Topik yang mau kita bahas menarik nih. Apalagi buat generasi Z yang hidupnya nggak lepas dari internet, sosmed, budaya luar, dan tren global. Nah, sebelum masuk lebih dalam, identitas nasional itu apa sih? Menurut Mas Joni nih, apa ya identitas nasional itu? Secara sederhana, identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang dimana mereka bisa membedakan dari bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Ini juga termasuk Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Budaya, bahasa Indonesia, simbol negara, dan juga nilai kebangsaan. Di sini juga menjelaskan tentang lagu, terus bendera, dan juga gotong royong bersama. Dan juga bukan hal ini saja, tetapi ada juga karakter dan juga watak ciri khas dalam warga negara tersebut. Betul banget. Identitas nasional memberi kita rasa kebersamaan, persatuan, dan arah dalam bertindak, terutama di era modern ini. Oke, menurut kalian di zaman serba digital ini, apakah identitas nasional masih penting? Nah, di sini ada mengenai identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu sangat penting. Justru di era globalisasi kita rentang dan juga kehilangan jati diri karena pengaruh luar yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, manusia untuk mempermudah melakukan apapun seperti tugas dan pekerjaan, maka peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Identitas nasional melainkan mengubah cara kita memahami dan juga memelihara identitas tersebut. Identitas nasional juga membantu kita menjadi warga negara global yang sadar diri, bukan hanya sekedar konsumen pasif budaya global. Nah, betul banget tuh. Identitas nasional pasti jadi pegangan utama supaya kita-kita ini tetap punya karakter sebagai bangsa Indonesia. Bener tuh, misalnya kita boleh suka K-pop, budaya barat, atau tren luar lainnya. Itu bukan masalah. Yang penting, nilai dasar sebagai warga Indonesia harus tetap kita pegang. Contohnya tuh seperti gotong royong, sopan santun, toleransi, dan menghargai perbedaan. Iya, bener banget. Sekarang tuh banyak anak muda yang suka budaya luar, tapi suka lupa dengan budaya negara sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Globalisasi bikin informasi dari seluruh dunia masuk cepat. Nah, dampaknya apa aja sih menurut kalian? Jadi di sini juga menjelaskan dampak-dampak buat generasi Z. Jadi di sini ada beberapa dampak globalisasi dan juga beragam terhadap generasi Z. Yang pertama, mempercepat akses terhadap informasi dari seluruh dunia. Tentunya kita mengetahui setiap permasalahan positif dia memiliki dampak-dampaknya. Yang pertama, dampak negatif. Yang kedua, dampak positif.
Baiklah, di sini kita menjelaskan sedikit tentang dampak positifnya. Dampak positifnya juga kita jadi lebih kreatif, terbuka, dan juga mempunyai wawasan yang lebih luas. Dan juga bisa dapat mengakses berita, informasi, materi edukasi secara instan melalui internet. Nah, ada juga dampak negatifnya, seperti munculnya sikap minder terhadap budaya sendiri, konsumtif, dan justru ada kecenderungan meniru total budaya-budaya dari luar. Iya, dampak negatif lainnya juga bisa kita lihat dari semakin pudarnya rasa nasionalisme di kalangan Gen Z. Banyak dari mereka yang lebih akrab dengan budaya luar negeri daripada budaya daerah sendiri, kurang peduli dengan produk lokal, dan bahkan menganggap tradisi kita sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Kalau dibiarkan begitu saja, ini bisa makin mengikis identitas nasional kita. Setuju tuh. Bahkan sekarang ada istilah cultural loss yang kehilangan budaya sendiri karena lebih bangga budaya luar. Saya masih bertanya-tanya nih, peran Pancasila dalam identitas generasi Z tuh gimana ya? Pancasila itu bukan cuma teori yang ada di buku aja. Bagi Gen Z kayak kita, Pancasila punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia bisa jadi filter buat nilai-nilai asing yang tidak cocok dengan budaya kita, biar kita tidak ikut-ikutan hal-hal yang bisa bikin rusak. Lalu, sebagai pedoman moral saat bermedsos, Pancasila bantu kita tetap bijak dan etis di dunia maya yang penuh dengan godaan. Terakhir, dia juga menjadi pemersatu di tengah perbedaan suku, bangsa, dan budaya, seperti lem yang kuat untuk menjaga persatuan bangsa, biar kita semua bisa hidup harmonis meski berbeda-beda. Oke, contoh sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini relevan banget sih ketika Gen Z menghadapi perbedaan opini di internet yang sering memicu konflik. Kira-kira contoh konkret identitas nasional dalam kehidupan Gen Z itu apa aja ya? Banyak contohnya. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat komunikasi formal. 2. Menghormati bendera dan lambang negara. 3. Melestarikan batik dan budaya lokal. 4. Menggunakan sikap gotong royong saat ada kegiatan sekolah. 5. Bijak dan beretika di media sosial dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Setuju, hal-hal kecil itu justru menunjukkan nasionalisme yang nyata loh. Jadi, identitas nasional tetap sangat relevan untuk generasi kita. Globalisasi itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak sesuai nilai bangsa. Ya, sangat betul sekali. Gen Z harus jadi generasi yang kreatif, terbuka, tetapi harus tetap cinta tanah air karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka atau tangan kita juga. Wah, bagus banget nih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Generasi Bersuara. Jangan lupa share dan follow kalau kalian suka di episode ini. Sampai bertemu di pembicaraan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.